Suku Makassar merupakan sebuah etnis yang berada di bagian pesisir selatan Pulau Sulawesi. Masyarakat Makassar berjiwa penjelajah pernah begitu berjaya di lautan. Ini terbukti pada abad-abad ke-14 sampai 17 melalui kerajaan Goa. Mereka berhasil membentuk satu wilayah kerajaan yang luas dengan kekuatan armada laut yang besar dan kuat dan berhasil membentuk suatu imperium berwarnakan Islam. Mulai dari keseluruhan Pulau Sulawesi, Kalimantan bagian timur, sebagian NTT, sebagian NTB, sebagian Maluku, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Suku Makassar dikenal sebagai suku yang suka menjelajahi lautan, hingga jauh ke Afrika Selatan. Suku Makassar menjelajahi lautan menggunakan kapal pinisi. Kapal pinisi merupakan bukti sejarah sekaligus saksi bisu kehebatan pelaut Nusantara. Tak hanya sebagai armada laut tangguh, kapal ini pun memiliki filosofi mendalam. Penamaannya diambil dari dua kata, yaitu picuru yang berarti contoh baik, dan binisi merupakan sejenis ikan kecil yang dikenal lincah dan tangguh. Sumber lain menyatakan pinisi berasal dari bahasa Bugis, panisi atau mapanisi, yang artinya menyisipkan. Istilah ini mengacu pada proses pendempulan lopi di Panisi yang mengalami perubahan fonemis menjadi pinisi. Berdasarkan naskah sastra Sera Babat Lagalaligo, kapal pinisi dibuat oleh putra mahkota kerajaan Luwu, Saweri Gading. Dalam proses pembuatannya, pemotongan kayu pertama dilakukan oleh ahli pawang perahu yang disebut Pandrita Lopi. Uniknya, mulai dari proses pembuatan hingga selesai, paku yang umumnya digunakan sebagai penguat konstruksi tidak ditemukan dalam kapal ini. Mereka hanya memanfaatkan sisa kayu dari pembuatan kapal sebagai pasak konstruksi. Sebagai yang terdapat pada kegiatan tradisional lainnya, terdapat ritual khusus yang mengiringi proses pembuatan kapal pinisi. Jajanan manis dan seekor ayam jago putih selalu disiapkan sebagai sesaji dalam ritual tersebut. Filosofi yang terdapat pada kedua bahan sesaji itu yakni jajanan manis sebagai lambang agar kapal selalu diberikan keuntungan. Selanjutnya, darah ayam jago dioleskan pada sisi bagian bawah kapal sebagai simbol harapan agar tidak terjadi pertumpahan darah atau musibah yang memakan korban jiwa di atas perahu tersebut. Lalu ritual selanjutnya terdapat pada peletakan lunas yang menjadi pondasi berdirinya kapal ketika dalam proses pembuatan. Lunas akan dihadapkan ke arah laut timur. Hal itu dipercaya sebagai simbol perwujudan lelaki perkasa dan bagian belakangnya sebagai wanita tangguh. Nanti kedua ujung lunas yang berlebih akan dipotong dan diberikan kepada penderita lopi. Potongan lunas bagian depan akan dibuang ke laut sebagai simbol harapan ketika berlayar. Sedangkan potongan lunas belakang disimpan di darat sebagai lambang meskipun kapal akan berlayar jauh ke berbagai negeri, namun akhirnya akan kembali ke daratan dengan selamat. Ritual adat tersebut diakhiri dengan doa-doa khusus kepada Tuhan yang dipimpin langsung oleh penderita lopi. Pada masanya, berdasarkan catatan sejarah, kapal pinisi menjadi kekuatan armada laut yang cukup disegani. Meski beberapa kapal masih sesuai dengan fungsinya, di era globalisasi saat ini kapal pinisi telah beralih fungsi menjadi kapal pesiar mewah yang dibiayai oleh investor lokal maupun asing. Keberadaan kapal pinisi menjadi daya tarik wisatawan mancanegara. Makanya tak heran jika kapal ini dijadikan salah satu armada pariwisata khas Nusantara, khususnya suku Bugis. Untuk bisa membelinya, satu kapal pinisi dihargai mulai dari 500 juta sampai 1 miliar, tergantung ukuran dan fasilitasnya.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk info lebih lanjut, telusuri saja link berikut ini. Terima kasih.